Kita akan lanjutkan materi kita masih berkaitan dengan pecahan. Kalau kemarin kita sudah mempelajari jenis-jenis pecahan. Ada desimal, campuran, ada persen, ada per mil, ada pecahan biasa. Maka hari ini kita akan melanjutkan dengan materi membandingkan dua pecahan. Artinya kita akan bisa membandingkan pecahan yang mana yang lebih besar, pecahan yang mana yang lebih kecil, ataukah kemungkinan ada juga pecahan yang bernilai sama. Untuk lebih jelasnya, kita akan mengerjakan contoh-contoh berikut ini. Isilah titik-titik berikut dengan tanda lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan. Kita perhatikan contoh-contoh berikut ini. Bagian A 3/4 dibandingkan dengan 1/4. Bagaimanakah kita menyelesaikan daripada dua pecahan ini? Apakah tandanya lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan? Jikalau sudah sama penyebutnya seperti ini, maka cukup perhatikanlah pembilangnya. Kalau kita perhatikan pembilangnya 3 dengan 1, maka kalau misalnya kita lihat 3 dengan 1, tentu 3 lebih besar. Maka bisa kita katakan 3/4 itu lebih besar dari 1/4. Nah ini jikalau penyebutnya sudah sama. Tetapi pecahan itu tidak selalu penyebutnya itu sama. Katakanlah kita melihat misalnya contoh bagian kedua, 2/3 dibandingkan dengan 4/5. Nah ini, bagaimanakah kita membandingkan kedua pecahan ini? Tentu bisa saja kita samakan penyebutnya. 3 dan 5 kita samakan penyebutnya. Tetapi cara yang paling praktis, yang cepat adalah dengan mengalihkan silang. 2/5, 3/4. Maka boleh kita tuliskan 2 dikali 5 dikali dengan 5. Itu selanjutnya dibandingkan dengan 3 dengan 4 dikalikan. 3 dikali 4. Maka 2 kali 5 pastilah 10. 3 dikali 4 itu 12. Maka kalau dibandingkan 10 dengan 12, tentulah 10 lebih kecil dari 12. Maka sudah barang tentu ini juga tandanya lebih kecil. Artinya 2/3 lebih kecil dari 4/5. Kita lanjut. Contoh bagian C 3/8 dengan 5/9. Coba langsung saja kita kalikan. 3 dikali 9 itu 27. 8 dikali 5 itu 40. Maka kita tahulah bahwa 27 itu lebih kecil dari 40. Maka bisa kita juga katakan 3/8 lebih kecil dari 5/9. Selanjutnya bagian D. Bagian D 3/4 dengan 6/8 kita bandingkan. Kita kali silang seperti contoh kita di atas sebelumnya. 3/8 dikalikan 3 kali 8 24. Selanjutnya 4/6, 4 dikali 6 juga 24. Maka ternyata ini adalah sama. Maka bisa kita katakan 3/4 sama dengan 6/8. Selanjutnya bagian E. Bagian E 1/2/3 dibandingkan dengan 1,75. Ini pecahannya sudah berbeda. Campuran, ini desimal. Maka tentu harus kita ubah ke pecahan yang sama jenisnya. Kita jadikan pecahan biasa. 3 kali 1 3 tambah 2 5, berarti
ini sama dengan 5/3. Selanjutnya 1,75 tentu 175/100 karena 2 di belakang koma. Maka ini bisa kita kalikan, kali silangkan. Kita lanjut kemari. 5 kali 100 itu 500 tentunya. 5 kali 100 500. Selanjutnya 3 dikali 175 itu 525. Maka bisa kita pastikan 500 itu lebih kecil dari 525. Maka bisa kita pastikan juga ini bahwasanya 1/2/3 lebih kecil dari 1,75. Selanjutnya kita lanjutkan ke bagian F. Masih membandingkan dua buah pecahan bagian F. Bagian F kita lihat 84% dengan 5/6. Tentu ini juga kita jadikan pecahan biasa ya. Maka bisa kita tuliskan ini 84/100 dibandingkan dengan 5/6. Ini kita kalikan seperti tadi juga ya. Maka ini bisa kita tuliskan 84 dikali 6 berarti 6 kali 4 24, 4 simpan 2, 6 kali 8 48 tambah 2 500 ya. 504. Kemudian 100 dikali 5 tentu 500. Dan ternyata 500 itu lebih besar. 504 itu lebih besar dari 500. Maka sudah barang tentu seperti ini dia. Kita lanjutkan bagian G. 0,16 dibandingkan dengan 250. Ini per mil. Ini tentu kita samakan juga bentuk pecahannya ya. 0,16 itu sama dengan 16/100 ya. Karena 2 di belakang koma ya per 100. Selanjutnya 250 per mil, ini bisa kita tulis 250 per mil itu per 1000. Maka bisa kita hilangkan 1 nolnya, maka tinggallah 25/100. Maka karena sudah sama penyebutnya ini, sama-sama 100, kita tinggal lihat pembilangnya saja. Artinya 16 dengan 25. Manakah lebih besar? Tentu 25 lebih besar. Artinya 16 lebih kecil. Maka bisa kita pastikan juga 0,16 itu lebih kecil dari 250. Itulah cara membandingkan dua buah pecahan. Apakah lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan. Kita akan lihat contoh berikutnya. Khusus untuk dua pecahan yang sama, artinya menggunakan tanda sama dengan, kita buat contoh yang lain. Misalnya, perhatikan contohnya. Tentukan nilai X pada persamaan-persamaan berikut ini. Kita lihat bagian A. X/3 itu senilai atau sama dengan 6/9. Artinya ada dua pecahan yang sama. X/3 pecahan pertama, 6/9 pecahan kedua. Tetapi keduanya dikatakan bernilai sama. Berapakah nilai X? Maka tentu tinggal kita kalikan seperti tadi ya. X-nya ke 9 berarti 9X. 3-nya ke 6. 3 dikali 6 itu 18. Maka X 18 dibagi 9 tentu 2. Maka nilai X-nya 2. Maka 2/3 sama dengan 6/9. Begitu maksudnya. Bagian B. X tambah 2/4 itu senilai atau sama dengan 9/12.
Maka sama juga caranya. 12 ke X tambah 2, 12 X tambah 2 sama dengan 9 ke 4. 9 dikali 4. Kalikan ke dalam, 12X. 12 kali 2, 24. 9 kali 4, 36. 12X sama dengan 36. 24 menjadi kurang 24 di sini. 12X ini kalau dikurang tentu 12, maka X sama dengan 12 per 12, maka diperolehlah 1. Artinya nilai X nya sama dengan 1. Berarti 1 tambah 2, 3. 3 per 4 sama dengan 9 per 12. Selanjutnya bagian C. 7 per 2X kurang 4 itu senilai atau sama dengan 21 per 24. Mari kita kali silang lagi. 21 ke 2X kurang 4, 21, 2X kurang 4 sama dengan 7 ke 24, 7 kali 24. Kalikan ke dalam, 42X ya, 21 kali 2, 21 dikali 4 itu adalah 84, sama dengan 7 dikali 24 itu adalah 168 ya, 168. Berarti selanjutnya 42X sama dengan 168 ditambah 84. Oke, berarti 42X sama dengan ditambahkan ini 2. Selanjutnya 6 tambah 8, 14 tambah 1, 5. Selanjutnya 1 menjadi 252. Sehingga X sama dengan berapa? 252 per 42. Maka diperolehlah 6. Artinya nilai X nya sama dengan 6. Maka ini 7. 2 kali 6, 12 kurang 4, 8. Berarti 7 per 8 sama dengan 21 per 24. Kita masih lanjut bagian D satu lagi untuk kesamaan dua buah pecahan. Bagian D 1/3/5 itu senilai atau sama dengan 24 per 4X tambah 3. Kita akan lihat. Ini kita jadikan pecahan biasa terlebih dahulu. Berarti 5 kali 1 5 tambah 3 8. 8 per 5 24 per 4X tambah 3. Kita kali silang. 8 dikali 4X tambah 3, 5 dikali 24. Ini dikalikan 8 kali 4 32X, 8 kali 3 24, 5 kali 24 120, 32X 120 kurang 24. Berarti 32X sama dengan ini dikurangkan 96. Berarti X 96 dibagi 32 sama dengan 3. Nilai X nya 3. Berarti kalau dimasukkan 3, 4 kali 3, 12 tambah 3, 15. Berarti 1/3 per 5 senilai dengan 24 per 15. Kita masih melanjut ya. Kita lanjutkan ke bagian berikutnya, yaitu mengurutkan pecahan. Mengurutkan pecahan. Mengurutkan pecahan. Nanti kamu akan diberikan beberapa buah pecahan. Selanjutnya kamu diminta untuk mengurutkan pecahan tersebut dari yang terkecil ke yang terbesar, atau mungkin sebaliknya dari yang terbesar ke yang terkecil. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh berikut ini.
Urutkanlah pecahan berikut dari yang terkecil hingga terbesar. Pecahannya 3/4, selanjutnya 5/6, selanjutnya 5/12, selanjutnya 1/3. Nah, ini kita disuruh mengurutkan dari yang terkecil sampai nanti paling besar. Bagaimana cara mengurutkannya? Maka tentunya kita samakan dulu penyebutnya. Ya, samakan penyebutnya. Berarti kalau kita perhatikan pecahan-pecahan ini 4, 6, 12, 3, maka ini penyebutnya akan menjadi 12. Mengapa? Karena KPK dari 4, 6, 12, 3 itu adalah 12. 12 dibagi 4, 3 kali 3, 9. 12 dibagi 6, 2 kali 5, 10. 12 dibagi 12 tetap 1 kali 5, 5. 12 dibagi 3, 4 kali 1, 4. Nah, ini. Maka kalau kita perhatikan sekarang pembilangnya, maka yang paling kecil itu tentu ini yang pertama paling kecil. Selanjutnya yang kedua yang paling kecil ini yang kedua. Selanjutnya 4, 5, tentu 9, ini yang ketiga, dan inilah yang terbesar atau keempat. Jadi kalau dikatakan urutkan dari yang terkecil, maka manakah yang terkecil? Tentu 4/12. Di sini 1/3. Urutan ya, urutannya maksudnya dari yang terkecil ya. 4/12 itu yang pertama, itu 1/3. Selanjutnya yang kedua 5/12, ya ini tetap 5/12. Selanjutnya yang ketiga ini ya 9/12, itu ini 3/4. Dan yang terakhir itu 10/12, itu ya ini 5/6. Nah, inilah urutan dari yang terkecil hingga terbesar. Kita buat contoh yang kedua, dari yang terbesar hingga terkecil. Kita akan lihat dari yang terbesar hingga terkecil. Nah, misalnya urutkanlah pecahan berikut dari yang terbesar hingga terkecil. Pecahannya 24%, selanjutnya ada 1/4, selanjutnya ada 0,72, selanjutnya ada 1/5, dan yang terakhir ada 280 per mil. Nah, ini pecahannya berbeda-beda, persen, biasa, desimal, campuran, per mil. Maka supaya bisa kita urutkan tentu dijadikan pecahan yang sejenis semuanya. Apakah ke persen semuanya, apakah ke campuran, apakah ke desimal, dan seterusnya. Maka kita akan ubah. Dan untuk saat ini Bapak berikan contoh ubah ke persen aja semuanya supaya lebih mudah. Ya, kalau 24% tentu tetap 24% karena sudah bentuknya sudah persen. 1/4 kita ubah. Bagaimana cara mengubah 1/4? Tentu seperti yang kita pelajari kemarin, 1/4 dikali 100%. Oke, berarti langsung ya 100 dibagi 4 itu 25. Berarti ini sama dengan 25% ya. Selanjutnya 0,72 langsung ya, berarti 72/100 karena 2 di belakang koma. Per 100 tentu artinya persen, berarti 72%. Selanjutnya 1/5, jadikan pecahan biasa. 5 kali 1, 5. Tambah 1, 6. Berarti ini kan 6/5. Bagaimana cara mengubah ke persen? Tentu kali 100%. 6 kali 100, 600 dibagi 5. Maka tentu 600 bagi 5, 120%. Ini selanjutnya per mil. Ini kan sama dengan 280 per mil, berarti per 1000. Tentu kita bisa hilangkan satu nolnya. Nih, 28/100 yang artinya 28%. Sekarang kita lihat manakah yang terbesar di antara pecahan-pecahan persen tersebut. Tentu yang paling besar ini 120. Selanjutnya ini yang kedua, selanjutnya ini yang ketiga,
Selanjutnya ini yang keempat, dan inilah yang terkecil atau terakhir. Maka bisa kita tuliskan urutannya. Yang terbesar adalah 1/5. Selanjutnya yang kedua nih 0,72. Selanjutnya yang ketiga 280 per mil. Selanjutnya yang keempat 1/4. Selanjutnya yang kelima adalah 24%. Inilah urutan dari yang terbesar sampai terkecil. Yang terakhir kita akan lihat yang terakhir. Yang terakhir adalah pecahan di antara pecahan. Nah, ini pecahan di antara pecahan. Maksudnya nanti kamu diberikan 2 buah pecahan. Selanjutnya pertanyaannya, tentukan pecahan yang berada di antara kedua belah pecahan tersebut. Nah, misalnya kita ambil contohnya. Tentukan pecahan yang terdapat di antara 1/3 dan 5/6 dengan 5/6. Pecahan yang berada di antaranya. Maka caranya harus kita samakan penyebut. 3 dan 6 tentu kita buat 6. Ini juga 6. 6 bagi 3, 2 kali 1, 2. 6 bagi 6, 1 kali 5, 5. Oke, sekarang kita perhatikan pembilangnya. 2 dengan 5. Berarti di antara 2 dan 5 itu ada 3, ada 4. Maka bisa kita tuliskan ini 6. Ya, berarti 3/6, 4/6 berada di antara 1/3 dan 5/6. Tetapi ini masih bisa kita sederhanakan. 3/6 setengah. 4/6 itu sama dengan 2/3. Artinya setengah dan 2/3 itu berada di antara 1/3 dan 5/6. Selanjutnya kita buat satu lagi, bagian B. Tentukanlah pecahan yang terdapat di antara 3/4 dengan 5/6. Bagaimana kita menyederhanakannya atau menentukan pecahan di antara pecahan tersebut? Sama dengan yang tadi, kita samakan penyebutnya. 4 dengan 6 tentu kita buat 12 dulu. 12 bagi 4, 3 kali 3, 9. 12 bagi 6, 2 kali 5, 10. Pembilangnya 9 dan 10. Tentu tidak ada bilangan di antara 9 dengan 10. Ya, maka kita lanjut. Kita jadikan dia 24. Ini juga 24. 24 bagi 12, 2 kali 9, 18. 24 bagi 12, 2 kali 10, 20. Sekarang perhatikan, antara 18 dan 20 itu ada, yaitu 19. Maka bisa kita tulis 19/24. Artinya 19/24 adalah pecahan yang terdapat di antara 3/4 dan 5/6. Demikianlah materi kita hari ini tentang pecahan. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya berkaitan dengan operasi pada pecahan, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan seterusnya.